Kami sekeluarga mengucapkan selamat menyambut Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Puji nama Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tanpa terasa kita sudah di penghujung tahun, di tahun 2020 ini. Kita bersyukur di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang mengalami musibah wabah COVID-19, tetapi kita merasakan penyertaan Tuhan tetap bagi kita, dan Tuhan selalu ada bagi kita, dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Sekalipun kita mengalami kesulitan dalam berbagai bidang, tetapi ingatlah bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik. Dia begitu mengasihi kita. Rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Haleluya Yesus. Mari siapkan hati kita. Baik semua yang mendengarkan siaran ini, yang menyaksikan siaran ini, dimanapun berada, mari kita sama-sama mau menyembah Tuhan, mau meninggikan Tuhan, sehingga melalui ibadah ini kita mengalami perubahan rohani, mengalami kekuatan baru. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat pujian Kau Bapa yang mengasihi. Haleluya Yesus. Hanya Yesus yang mengasihi kita. Haleluya. Kau Bapa Amin. yang mengasihiku, Kuasamu memulihkan. kuasamu memulihkanku, Hati yang baru Kau beri. hati yang baru Kau Amin berikan Yesus. Untukku untukku dapat melihat rencanamu. rencanamu indah bagiku. Kau ada Di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya.
dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus yang adalah Kristus bagi kami. Yesus adalah Tuhan bagi kami. Yesus adalah kekuatan bagi kami. Yesus adalah gembala bagi kami. Yesus adalah penyelamat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Pagi hari ini kami bersyukur karena oleh penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan yang baru bagi kami di pagi hari ini, kami bisa datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, penuhkanlah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Jadilah kekuatan Kristus yang sempurna, abadi, mutlak terjadi kepada kami. Baik yang saat ini kami menyaksikan siaran langsung ini, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menjamah mereka, dimanapun mereka berada. Yang sakit disembuhkan, dikuatkan, yang lemah semakin kuat, karena kekuatan firman akan terjadi pagi hari ini Tuhan. Karena itu Tuhan, bekerjalah bagi kami saat ini juga Tuhan. Roh Kudus-Mu akan memulihkan setiap kami, menyentuh hati kami, membakar hati kami untuk kami tetap ada di dalam jalur kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala gangguan, segala kegelapan yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu kepada kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Segala gangguan yang membuat kami tidak bisa menikmati firman, yang tidak bisa fokus kepada firman, kami tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan kirim malaikat membentengi dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya kekuatan Kristus terjadi atas kekuatan firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini benar-benar bisa menjadi kekuatan yang memulihkan setiap hati kami. Haleluya. Firman jadi manusia, datang di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup dalam bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku
bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah terang bagi manusia. Tuhan Yesus, Engkau datang sebagai manusia untuk memberi terang kepada kami. Terima kasih karena Engkau menjadi firman yang menjadi manusia. Firman yang mau hidup, memberi kami kehidupan kembali. Karena itu biarlah di ibadah minggu yang pertama ini di bulan Desember, kami percaya damai sukacita Natal menyambut hari Natal tanggal 25 nantinya. Seluruh umat orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menikmati segala anugerah di bulan ini juga. Bagaimana Tuhan terus mengingatkan kami kembali lewat setiap peristiwa bahwa benar karena Yesus datang, kami bisa menerima segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Karena itu Engkau urapi waktu ini, supaya kami semua bisa menerima kebenaran dari Injil-Mu. Dalam nama Yesus, segala kegelapan yang ingin mencuri firman, patahkanlah dalam nama Yesus. Segala kami yang mau menerima firman, buka hati oleh Roh-Mu yang kudus bekerja, supaya tertanam firman-Mu dan menguatkan, memulihkan, memberkati, menyinari kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Amin. Salam, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi ini adalah sungguh luar biasa karena kita semua diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa melewati segala keadaan. Kita tidak terasa pandemik sudah terjadi mulai dari bulan Desember tahun lalu di China, dan sekarang di Indonesia mulai di bulan Maret, dan kita tetap masih ada di dalam kekuatan berkat perlindungan dari Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu semua keadaan tidak boleh menjadikan kita lemah. Semua keadaan harusnya menjadikan kita semakin tetap percaya kekuatan Tuhan, semakin bisa menikmati. Dan pagi hari ini firman Tuhan akan kita dengar dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, di mana cara Yesus menyatakan keselamatan. Jadi Yesus tetap menyatakan keselamatan kepada semua orang dalam segala hal, dalam segala keadaan. Dan tidak pernah luput cara Yesus menyatakan keselamatan bagi semua orang tetap dilakukan di tengah-tengah segala pelayanannya waktu berada di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti menyatakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Karena itu adalah berita yang paling bagus, berita yang terbaik, berita yang paling indah yang harus kita terus sampaikan. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa saya memberi tema ini, judul ini, bahwa cara Yesus menyatakan keselamatan? Karena peristiwa ini terjadi ketika Yesus ada di bait Allah. Kita baca di ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dari Bukit Zaitun Yesus pergi ke bait Allah, ayat 2. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Di tengah-tengah sedang Yesus mengajar Injil kebenaran, firman, datanglah ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah Yesus, di tengah-tengah kerumunan. Dan mulai mereka memberi penghakiman, mulai mereka menuduh dan memberi pertanyaan kepada Yesus. Ayat 5,
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Sampai di situ dulu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus sedang mengajar, tiba-tiba ada satu masalah yang datang, yaitu orang-orang Farisi ingin mencobai Yesus sebenarnya, supaya apakah pendapat Yesus membela orang berzina, ataukah Yesus juga akan menghukum orang berzina itu, sehingga mereka punya peluang untuk nantinya itu menjadi kesempatan menyerang Yesus. Jadinya itu menjadi kesempatan untuk mereka memojokkan Yesus, mau mencari-cari kesalahan dari Yesus. Nah, ini adalah sesuatu hal yang tidak baik sebenarnya, tetapi kita lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus merubah keadaan itu menjadi kesempatan untuk menyatakan keselamatan dari Tuhan. Bagaimana Yesus menanggapi hal itu? Mereka mengatakan hal itu, ayat 6, untuk mencobai dia. Sudah jelas tujuannya. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saudara, ini memang sesuatu yang kita tidak bisa terjemahkan. Apa yang Yesus tulis di tanah. Tetapi inilah cara Tuhan untuk menyatakan bagaimana nantinya dia menyatakan bagaimana dia menyelamatkan orang yang berzina itu dan menyadarkan orang banyak itu. Bagaimana Tuhan Yesus punya cara yang luar biasa. Jadi yang pertama yang saya lihat dari ayat ini adalah melalui segala kesempatan Tuhan Yesus mau tetap menyatakan keselamatan. Kesempatan apapun. Jadi kesempatan sedang dicobai, kesempatan sedang ingin dipojokkan, ingin diberi sesuatu pertanyaan yang sulit untuk menjatuhkan Yesus, tetapi justru dari keadaan itu Tuhan merubah menjadi satu kesempatan untuk menyatakan keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus menulis di tanah. Kita tidak tahu apa yang ditulis, tetapi ayat yang selanjutnya dikatakan, ayat 7, bahwa mereka akhirnya dikatakan, dan ketika dia sedang menulis terus, dan ketika mereka terus menerus bertanya, terus mereka ingin bertanya terus, tapi Yesus tulis saja kepadanya. Ia pun bangkit berdiri setelah terus lalu berkata kepada mereka, ini sangat luar biasa. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ini satu pernyataan. Kenapa saya bilang pernyataan yang akhirnya menyatakan penyelamatan? Karena akibat pernyataan ini, Yesus sudah menyelamatkan satu jiwa perempuan berdosa itu, perempuan berzina itu. Baik secara langsung saat itu, tapi juga akan menyelamatkan secara kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri tidak memakai semua keadaan untuk menyatakan keselamatan. Waktu dicobai terus, dia tetap menyampaikan kebenaran. Jangan sampai kita kehilangan pernyataan kebenaran, Injil kebenaran ketika kita mengalami situasi yang tersudut, sulit, situasi yang berat, tetapi kita harus tetap bisa menyampaikan inti kebenaran, Injil kebenaran. Barang siapa yang tidak berdosa. Inilah yang Yesus menyatakan kesempatan ini untuk menyatakan bagaimana mereka semua adalah berdosa. Mereka semua ada di dalam dosa sebenarnya. Karena itu tidak mungkin bagi mereka untuk punya hak melempar perempuan yang berdosa ini. Karena itu satu pernyataan dari Tuhan. Barang siapa yang tidak berdosa, dia lebih dahulu lempar perempuan itu. Silakan lempar. Tapi syaratnya kamu tidak berdosa. Inilah sebenarnya inti dari pernyataan Yesus. Injil itu, keselamatan yang Yesus mau sampaikan kepada saya dan saudara adalah keselamatan tentang kita semua telah berdosa. Semua manusia telah berdosa. Semua manusia tidak bisa lepas dari dosa. Jangan kamu menghakimi orang lain.
Jangan kamu merasa lebih baik daripada perempuan yang berzina ini. Sebenarnya Yesus sedang melakukan tugas utamanya, menyatakan kepada semua orang. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, bukankah kita harus tahu bahwa kedatangan Yesus itu menyatakan bahwa kita semua tidak bisa lepas dari dosa. Sehingga Yesus yang suci, kudus harus turun untuk menyelesaikan dosa saya dan saudara. Dalam keadaan seperti itu juga kita harus tahu bahwa Yesus mau menyatakan keselamatan kepada semua orang yang hadir saat itu, termasuk orang Farisi, termasuk perempuan berdosa. Bahwa kalian semua ini sebenarnya sama-sama berdosa. Kalian sama-sama orang berdosa. Kalau kamu merasa tidak berdosa, silahkan lempar. Apa yang terjadi, saudara? Ayat yang selanjutnya kita baca. Mereka semua mundur satu persatu. Lalu Yesus kembali membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Luar biasa, satu pernyataan Yesus telah mengubah semua pemikiran yang salah, pemikiran yang jahat tadinya. Ingin mencobai Yesus, ingin menghukum perempuan berdosa itu. Tetapi ketika Yesus mengatakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, tidak ada satupun yang berani melempar perempuan itu. Karena mereka sadar mereka semua berdosa. Bapak, Ibu, Saudara, penyataan keselamatan dari Yesus bisa terjadi di dalam hidup saya dan saudara ketika kita sadar kita adalah orang berdosa. Saya tidak bisa selamat karena saya orang berdosa. Ketika kita sadar seperti itu, titik balik dari penyadaran itulah yang akan membuat kita menerima siapa yang bisa menyelamatkan saya. Saya tidak bisa lepas dari dosa ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, luar biasa pernyataan ini. Inilah yang saya sebut cara Yesus menyatakan keselamatan. Artinya Yesus punya cara dalam segala keadaan untuk memakai keadaan-keadaan itu untuk menyatakan keselamatan dari dirinya. Jadi Yesus tidak pernah habis cara, ditindas, ingin disalahkan, ingin dijepit, ingin dikalahkan. Tetapi justru itu mengubah menjadi kemenangan Yesus yang luar biasa untuk menuai keselamatan yang diberitakan. Perempuan itu juga pasti dengar. Berarti kenapa mereka tidak melempari saya? Karena mereka semua juga ada dosanya, berdosa. Luar biasa. Mereka menganggap memang Yesus itu adalah orang Farisi, sengaja mengajar membawa perempuan itu di depan Yesus karena mereka tahu Yesus itu tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Dan keputusan-keputusan Yesus itu adalah selalu terbaik dan benar. Karena itu mereka coba untuk taruh di tengah-tengah Yesus. Dan mereka sudah mendapat jawaban penyataan yang sesungguhnya. Siapa yang tidak berdosa hendaknya melempari lebih dahulu. Ini adalah sesuatu yang menarik, Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita melihat bahwa kita juga dulunya orang berdosa. Kita juga dulunya tanpa Yesus adalah orang berdosa. Sama dengan semua orang di dunia ini. Tetapi hanya oleh Yesus kita bisa dinyatakan kembali dibenarkan. Karena perbuatan Yesus itu memberi keselamatan bagi saya dan saudara. Natal mengingatkan saya dan saudara adalah Yesus datang sebagai firman menjadi manusia. Datang di tengah-tengah orang-orang berdosa. Supaya menyatakan keselamatan, pengampunan dosa kepada semua orang. Jadi yang lebih lanjut
Jadi waktu dicobai, dia terus menyampaikan berita Injil bahwa kamu semua berdosa. Injil itu beritanya adalah juga berita tentang keberdosaan manusia. Jadi jangan sampai kita lupa mengatakan, ketika kita menyampaikan Injil kepada siapa saja, kita harus menyadarkan semuanya bahwa mereka semua berdosa. Semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu saudara dan saya, jangan sampai kita lepas dari keadaan ini. Semua orang telah berbuat dosa. Yesus melihat dengan benar bahwa mereka semua berdosa. Dan tidak mungkin mereka bisa melempari perempuan yang berzina ini. Karena mereka semua berdosa. Karena itu Yesus berani memberi tantangan kepada mereka. Siapa di antara kamu, barang siapa yang tidak berdosa, silakan. Memberi kesempatan paling pertama, silakan lempar. Tetapi tidak ada satupun. Kita melihat semua yang hadir di situ, tidak ada satupun yang tidak melihat bahwa mereka berdosa. Ini adalah titik kebenaran dari Injil, bahwa Yesus mau menyatakan kepada semua yang hadir di situ, kalian semua berdosa, tidak layak menghakimi perempuan ini, tidak layak melempar perempuan ini dengan batu, karena kalian yang mau menghakimi juga adalah berdosa. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, karena itu saya percaya berdosanya semua orang itu mau menyatakan bahwa Yesus hadir di situ. Dialah satu-satunya yang tidak berdosa sebenarnya. Dan kita baca ayat yang selanjutnya, dia tetap memberi jawaban yang tepat sesuai dengan kebutuhan keselamatan. Untuk orang bisa diselamatkan, dia harus sadar dia orang berdosa lebih dahulu. Dan dia harus sadar bahwa dia tidak bisa selamat dari dosa yang ada pada dirinya, kecuali oleh anugerah dari Tuhan. Kita lanjut di ayat yang ke-9 tadi. Sudah kita baca ayat ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Yesus sudah tahu mereka sebenarnya sudah pada pergi semua, kabur. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Luar biasa. Ketika Yesus menyatakan semua kita sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kita sebenarnya akan benar-benar harus sadar bahwa hanya Yesus yang bisa memberi kita jawaban keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui segala kesempatan, yang pertama kita harus tetap menyatakan keselamatan, Injil keselamatan. Semakin kita mengalami tekanan, semakin kita mengalami masalah, jangan lupa itu ada kaitannya dengan kesempatan menyatakan Injil keselamatan. Yang kedua, saya melihat melalui penghakiman mereka sendiri, ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat menghakimi. Di ayat 7 tadi kita sudah baca. Tuhan Yesus menyatakan keselamatan kepada mereka semua. Penghakiman mereka itu melahirkan satu tuntutan yang harus dijawab oleh Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan adalah bahwa hukum Taurat yang mereka ingin pakai untuk menghukum perempuan itu tidaklah cocok. Memang aturan hukum Taurat itu waktu dulu dipakai adalah 2 saksi untuk menjatuhi orang hukuman mati pada waktu itu, yang kita bilang juga hukuman pidana. Sekarang 2 saksi yang melihat kejadian yang menyebabkan orang harus dihukum mati. Zaman hukum Taurat itu berlaku untuk membunuh orang itu dirajam dengan batu. Benar, itu adalah sesuatu yang benar dan baik dan adil. Tetapi ingat baik-baik, 2 saksi itu yang akan melempari orang itu yang dikatakan berzina atau
yang cocok dengan hukuman dilempar batu waktu itu, mereka yang harus lebih dahulu melempari orang yang mereka saksikan berbuat kesalahan itu. Dan Yesus memakai jawaban yang sama, tetapi dengan merubah sedikit pengertiannya, bahwa oke, silakan lempar, karena kalian yang bawa perempuan ini menghakiminya, dan mungkin kalian juga sudah melihat karena kalian saksi begitu banyak, layaklah dia dihukum lempar batu. Tetapi satu pertanyaan Yesus sebelum kalian lempar, siapa yang lebih dahulu? Siapa yang boleh lebih dahulu melempari perempuan ini? Adalah dia yang tidak berdosa. Mungkin mereka baru sadar, saya juga baru berbuat dosa. Dari penghakiman mereka, Tuhan memakai kesempatan untuk menyatakan keselamatan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, jadi setiap keadaan penghakiman dari hukum Taurat itu sebenarnya untuk kesempatan bagi saya dan saudara, bahwa kita tidak bisa lepas dari hukum Taurat. Tapi anugerah Allah akan menyelamatkan saya dan saudara. Setiap kali kita dihakimi oleh hukum Taurat yang adalah jangan ini, jangan ini, jangan ini, itu adalah kesempatan bagi saya sadar bahwa kita tidak bisa lepas dari belenggu dosa. Tapi karunia Allah akan memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Karena itu saya melihat bagaimana pernyataan yang luar biasa dari Yesus kepada semua orang Farisi pada waktu itu. Memang perempuan ini layak dilempari batu, tetapi kamu yang mau melemparinya, sadar kamu berdosa atau tidak. Kalau kamu tidak berdosa, silakan lakukan. Saudara, di dunia ini dengan hukum Taurat hadir di dunia ini, sudah jelas-jelas dosa begitu kelihatan dalam hidup manusia. Hukum Taurat diberikan bukan untuk menyelamatkan manusia, tapi untuk menyatakan bahwa manusia itu berdosa. Dan dosa begitu kuat di tengah-tengah hukum Taurat diberikan, bekerja begitu kuat. Karena itu kita butuh anugerah dari Tuhan yang menyelamatkan. Yesus mau mereka beralih dari pikiran mereka, bahwa kalau mereka pakai cara hukum Taurat, semua orang akan pasti dihukum mati. Dengan cara hukum Taurat pasti semua orang akan dipenjara semuanya karena berdosa. Akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Tetapi sekarang marilah beralih bahwa hukum Taurat tidak akan bisa memberi penghukuman atau penyelesaian dari dosa. Tetapi anugerah Allah lah yang akan memberi pengampunan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui segala kesempatan, Yesus tetap menyatakan keselamatan. Yang pertama, melalui penghakiman dari ahli Taurat dengan hukum Taurat yang mereka punya, Yesus tetap menyatakan keselamatan. Mematikan semua cara di dunia tidak bisa menyelamatkan kita, saudara. Dengan pakai aturan-aturan apapun kita akan berakhir di hukuman. Semua manusia memakai aturan akan berakhir di hukuman, bukan di keselamatan, saudara. Karena itu kita lihat penghakiman hukum Taurat itu sangat berat. Hukuman mati, hukuman berdosa. Tetapi anugerah Tuhan bertanya kepada mereka, siapa yang tidak berdosa kalau memakai hukum Taurat? Semua yang ada di sini sudah berdosa. Mereka sadar dan satu persatu katanya meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Tapi mereka pergi dengan sadar berdosa, tapi mereka tidak sadar bagaimana mereka lepas dari dosa itu. Ini yang kesiannya. Mereka sudah pergi, tapi nanti kalau kita lihat perempuan inilah yang mendapat anugerah yang luar biasa dari Yesus. Kasihan ahli Taurat, mereka sadar sudah tahu mereka berdosa, mereka tidak mau melempari perempuan itu. Tapi mereka tidak mau, bagaimana kita ini lepas dari dosa kita. Mereka tidak punya pikiran sampai ke sana. Semua cara manusia tidak bisa menemukan jalan keselamatan, saudara. Dengan penghakiman hukum Taurat kita tidak bisa diselamatkan, saudara. Kita hanya bisa tahu kita berdosa dengan hukum-hukum Taurat.
Dan kita harus tahu bagaimana kita bisa lepas dari penghakiman hukum Taurat itu, bahwa kita semua berdosa. Adalah ayat 11. Dikatakan Yesus memberitahu perempuan itu. Jawabnya kepada Yesus, perempuan itu kan ditanya Yesus, apakah tidak ada seorang yang menghukum engkau? Jawab dia kepada Yesus, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, ini saudara lihat, Yesus sendiri punya kekuatan untuk memberi anugerah keselamatan itu. Dikatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Bagi Yesus bisa melempar orang itu, perempuan yang berzina itu, karena Yesus tidak berdosa. Tapi dia bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang, sejak engkau menerima anugerah keselamatan. Wah, luar biasa, jawaban yang sangat luar biasa. Di poin yang terakhir ini, bahwa Yesus sendiri menyampaikan terus dengan cara apa menyatakan keselamatan. Tadi dengan segala cara, yaitu lewat kesempatan apapun Yesus tetap menyampaikan keselamatan. Mau diuji, mau dites, waktu mau sulit tetap. Yang kedua, melalui penghakiman dari hukum Taurat oleh orang-orang Farisi, itu juga kesempatan untuk menyatakan cara penyelamatan terjadi. Tuhan Yesus membukakan bahwa tidak bisa orang selamat dengan menegakkan hukum Taurat. Mereka malah akan mengalami kematian semuanya kalau dengan hukum Taurat. Mereka akan mengalami kebinasaan. Dan Tuhan Yesus sudah menyatakan salah satu cara bahwa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Lalu di yang terakhir, Yesus menyampaikan melalui kasih karunia, anugerah, baru manusia bisa menerima penyelamatan. Amin. Dan di poin yang ketiga ini, perempuan itu mendapatkan anugerah penyelamatan. Tuhan Yesus sendiri bilang, aku sendiri tidak akan menghukum engkau. Kenapa Yesus berani berkata, aku tidak akan menghukum engkau? Karena dia memang tidak berdosa. Dia berhak bisa melempari perempuan itu dengan berdosa menurut hukum Taurat. Tapi tidak mau Yesus lakukan itu. Karena apa? Perempuan ini tidak akan bisa diselamatkan dengan hanya melempari dia dengan batu. Dosanya tidak akan selesai. Tapi perempuan yang berdosa ini bisa selesai dosanya ketika Tuhan Yesus melepaskan kasih karunia, anugerah, pengampunan dari Yesus sendiri. Aku tidak akan menghukum engkau. Artinya, aku mengampuni dosamu, sehingga engkau layak menjadi orang benar kembali. Engkau tidak layak dihukum lagi oleh anugerahku. Oleh anugerah yang aku berikan kepada engkau, engkau tidak perlu dihukum. Tetapi jangan berbuat dosa lagi sejak dari sekarang. Dikatakan demikian. Artinya Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika orang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, Tuhan pesan kepada orang-orang yang sudah diselamatkan, jangan lagi berbuat dosa dari sekarang. Sejak kamu menerima anugerah dari saya, kamu menerima keselamatan dari saya, kamu berhentilah berbuat dosa. Amin. Kenapa? Supaya kamu tidak mengalami kesulitan lagi dengan segala kehidupanmu ke depan. Anugerah dari sekarang kamu saya selamatkan. Kamu tidak saya hukum, tidak saya lempari dengan batu, kamu tidak saya binasakan. Saya mau memberi kamu anugerah keselamatan itu. Yesuslah yang berhak memberi anugerah itu, karena dialah yang mengerjakan keselamatan bagi semua umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perempuan ini mendapat anugerah keselamatan yang luar biasa dari Yesus. Saya bersyukur pengajaran di keadaan ini kita bisa melihat cara Yesus menyatakan keselamatan di semua keadaan. Cara Yesus menyatakan keselamatan lewat setiap penghakiman hukum Taurat yang begitu mengerikan, bisa menyebabkan semua orang berdosa dan harus kena hukuman. Dan cara Yesus menyatakan keselamatan adalah melalui kasih karunia anugerah.
Dia memberi anugerah kepada perempuan yang berzina itu. Tetapi dengan satu pesan, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Artinya kemungkinan besar orang yang sudah dapat keselamatan masih bisa berdosa. Itu pesan dari Tuhan. Memang kamu mungkin masih bisa berdosa, tapi ingatlah bahwa kamu sudah dapat anugerah keselamatan dari saya. Jangan lagi berbuat dosa, sebab nanti kalau kamu berbuat dosa setelah mendapat anugerah, kamu akan juga mengalami kesulitan. Masalah dari dosa yang kamu buat lebih lanjut nanti. Tapi anugerah keselamatan sudah saya berikan lewat saya tidak menghukum engkau. Tuhan bilang, di dalam Yesus tidak ada penghukuman akan dosa, tetapi pengampunan dosa yang ada. Tetapi penghukuman akan dosa yang tidak menerima Yesus itu akan tetap terjadi. Penghukuman kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kita yang Tuhan Yesus katakan, aku tidak menghukum engkau, hai Edward. Aku tidak menghukum engkau, hai siapapun yang mendengar berita ini. Itulah anugerah Tuhan. Dia tidak memberi penghukuman kepada saya dan saudara, tapi dia memberi pengampunan dosa. Dia memberi anugerahnya bagi saya dan saudara, karena dia mengasihi kita semua. Amin. Siapa saudara yang paling berdosa hari ini? Perempuan berzina ini paling berdosa menurut zaman itu. Seorang yang berzina hukumannya mati pada waktu itu. Berat. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari kematian itu. Tuhan memberi anugerah pengampunan. Aku tidak menghukum engkau. Dari sejak itu cerita ini, tidak ada lagi yang pernah menghakimi orang itu. Karena pengampunan Tuhan sangat sempurna. Mereka semua sadar. Sekarang kita tidak bisa pakai hukum Taurat untuk menyadarkan orang. Hanya oleh anugerah dari seorang Yesus Kristus, pengampunan terjadi. Mengampuni orang yang begitu berdosa. Menyadarkan orang itu supaya jangan berbuat dosa lagi. Inilah anugerah kasih dari Tuhan, keselamatan. Setiap kali kita mau jatuh di dalam dosa, benar Tuhan memberi kasih-Nya, ingatkan jangan berbuat dosa lagi. Karena kamu sudah diselamatkan, kamu harus hidup sebagai orang yang menikmati keselamatan itu, tetapi bukan untuk hidup di dalam dosa lagi. Berarti kita harus tahu bahwa orang yang percaya Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, kemungkinan bisa jatuh dalam dosa masih ada terjadi. Karena itu Tuhan Yesus sendiri ingatkan. Makanya jangan bilang, oh kalau orang sudah terima Yesus, kalau jatuh dalam dosa itu berarti sebenarnya dia tidak menerima Yesus. Belum menerima Yesus atau dia belum diselamatkan. Tidak. Tuhan Yesus dalam firman ini berkata, jangan berbuat dosa lagi. Karena dia masih bisa kemungkinan untuk jatuh dalam dosa. Itu masih ada. Tetapi anugerah keselamatan dari Tuhan sudah berlaku atas hidupnya. Cuma jatuh dalam dosa atau tidak, jangan lagi. Pilihan ada kepada dia. Mau hidup di dalam anugerah yang Tuhan sudah berikan, atau mau hidup lagi di dalam dosa setelah diselamatkan. Itu adalah pilihan bebas di tengah-tengah kehidupan setiap orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada 3 bagian dari firman ini. Cara Yesus menyatakan keselamatan adalah melalui segala kesempatan. Saudara punya kesempatan apa? Tetap menyatakan keselamatan di tengah-tengah kesempatan. Pak, tapi saya lagi sulit. Di kesulitan itu Injil tetap bisa disampaikan. Yesus menyampaikan keselamatan di tengah-tengah dia ingin diuji, dicoba. Dia ingin disalahkan. Yang kedua, melalui penghakiman ahli Taurat. Yesus menyatakan keselamatan lebih jelas lagi sehingga mereka lari semua. Mereka sadar mereka orang berdosa. Bahwa dengan hukum Taurat yang mereka pakai untuk menghukum perempuan berzina itu justru membuka celah mereka. Dosa-dosa mereka kelihatan semua dengan hukum Taurat itu. Mereka sendiri adalah orang berdosa menurut hukum Taurat. Dan yang ketiga, cara Yesus menyatakan keselamatan adalah melalui penghakiman, melalui kasih Yesus sendiri. Kasih karunia dari Yesus. Anugerah dari Yesus. Sehingga keselamatan itu bisa terjadi kepada perempuan yang berzina itu.
Bapak Ibu Saudara, di penghujung dari firman ini saya harap kita semua harus menjadi orang-orang yang tetap mengikuti seperti Yesus, menyatakan keselamatan dalam segala kesempatan, dalam segala penghakiman hukum Taurat, dalam kasih, melalui kasih dari Tuhan. Amin. Dan saya mau berdoa, kalau ada Bapak Ibu Saudara bilang saya adalah orang berdosa, berarti saudara sedang mendengar firman ini dengan benar. Dan ketika saudara sadar saudara orang berdosa, diamlah dekat Yesus seperti perempuan itu. Tidak usah pergi sampai Yesus menyatakan, aku mengampuni engkau, aku tidak menghukum engkau, tetapi jangan berbuat dosa. Perempuan itu tidak langsung lari ketika orang-orang sudah pergi yang menghakimi dia. Dia tetap diam dekat Yesus. Tuhan, memang saya berdosa. Mungkin dia masih tunggu jawaban, apa dosa saya yang harus bisa selesai dari perbuatan saya ini. Lalu Tuhan Yesus memberi dia anugerah yang luar biasa. Aku tidak menghukum engkau, pergilah. Setelah Yesus mengatakan aku tidak menghukum dan pergilah, perempuan itu mengalami kemerdekaan, saudara. Dia tidak lagi pergi dengan orang sebagai orang berdosa, tapi dia tidak pergi lagi sebagai orang hukuman. Dia sudah benar-benar percaya, dia sudah dibebaskan oleh Yesus yang begitu suci, yang begitu benar. Karena yang menyatakan dia tidak perlu dihukum ini adalah orang suci, orang benar, Yesus sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini engkau sadar engkau orang berdosa, mari taruh tanganmu di dada dan berkata, dan engkau mau Tuhan, saya berdosa. Dan biarkanlah pengampunan dari Tuhan itu mengalir untuk melepaskan dosa saudara. Seperti perempuan berzina. Amin. Berapapun dosamu hari-hari ini membuat engkau gelisah, takut, kalau saya mati saya akan binasa. Inilah kesempatan. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Bilang kepada Tuhan, saya mau engkau ampuni aku seperti perempuan berzina. Beri anugerah-Mu Tuhan, supaya aku tidak terus merasa terhukum oleh hukum Taurat yang terus menindas saya dengan berkata engkau berdosa, dan belum ada jalan keluar. Tapi Yesus datang untuk memberi engkau pengampunan. Amin. Mari berdoa dengan saya, ikut doa saya sungguh-sungguh. Mengaku. Tuhan, bilang ikut doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Tuhan Yesus, saya minta engkau yang datang tanpa dosa, mati di atas kayu salib untuk bayar dosa saya, bangkit mengalahkan maut, setan, dan neraka untuk saya, naik ke sorga, duduk di tata sorga, menyediakan tempat untuk saya. Sekarang hadir di sini, di tempat saya, mengetuk pintu hati saya. Sekarang saya buka pintu hati saya, meminta Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, masuklah dalam hati saya, kehidupan saya, menjadi Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi, dan mengampuni seluruh dosa saya. Terima kasih karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan saya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tutup mata dan saya akan berdoa saja. Bapa, terima kasih karena setiap orang yang mengaku mereka meminta engkau hadir dalam hidup mereka seperti engkau hadir di tengah-tengah perempuan yang berdosa dan melepaskan pengampunan kepada perempuan yang berdosa. Hari ini hamba percaya ketika ada yang minta engkau masuk dalam hidup mereka, mereka sudah mengalami pengampunan dari engkau Tuhan, dan mereka akan keluar, mereka akan mengalami sukacita pengampunan. Mereka lagi bukan orang berdosa, tapi mereka orang yang sudah dilepaskan dari penghukuman. Aku tidak menghukum engkau, kata engkau kepada perempuan itu. Terjadilah kepada setiap yang mengaku mereka orang berdosa dan butuh dilepaskan oleh engkau dosa-dosa mereka. Biarlah pengampunan sempurna karunia Allah yang di dalam Yesus yang memberi keselamatan menjadi nyata kepada setiap pribadi.
dalam nama Yesus. Dan sejak mereka keluar dari dosa, Tuhan akan tolong mereka untuk tidak berbuat dosa lagi. Oleh kuasa Roh Kudus bekerja. Dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa kalau ada yang lemah, yang sakit, terus Tuhan jamah dan pulihkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah dalam segala kesempatan kita hanya bisa menyatakan keselamatan bagi banyak orang. Puji nama Tuhan, kita akan memberi persembahan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyi Lingkupiku. Bapa kau
dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Di penghujung ibadah kami bersyukur Tuhan akan campur tangan dalam seluruh kehidupan kami semua. Bahkan sampai kami bisa mengikuti cara Engkau untuk menyatakan penyelamatan. Pakailah hidup kami semua, supaya hidup untuk menyatakan penyelamatan yang Tuhan sudah bekerja di dalam kami semua. Terima kasih. Seperti Engkau menyatakan pada zamanmu, bagaimana Engkau menyatakan dalam setiap keadaan. Engkau menyatakan di dalam setiap penghakiman. Engkau menyatakan melalui kasih-Mu, memberi anugerah. Terima kasih. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terus pemulihan, kekuatan dari Tuhan. Supaya bangsa kami bisa melewati pandemi. Seluruh dunia bisa melewati. Dengan segala berkat rencana dari Tuhan. Tetapi yang paling penting, lewat kesempatan ini, Injil tidak berhenti. Injil tetap bisa diberitakan di seluruh dunia. Kami terus berdoa. Pakailah kami terus menyatakan keselamatan yang dari Tuhan kepada semua orang di sekitar kami. Daerah keluarga, daerah tinggal, daerah kerja. Daerah kami semua masing-masing. Dan biarlah Tuhan memakai kami senantiasa. Bapa, hamba berdoa menyerahkan Pak Rere yang akan operasi. Kami tetap menyerahkan operasi prostat. Tuhan tolong campur tangan supaya yang terbaik, pemulihan dari Tuhan yang terjadi. Biarlah lewat rencana operasi semua akan berjalan di dalam tuntunan berkat dari Tuhan. Dan semua boleh dipulihkan lewat Tuhan memakai tenaga medis juga. Dan obat-obatan. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur buat anak Desnai yang sudah pulih. Biarlah semakin lewat pemulihan ini dia semakin tetap menikmati kekuatan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak, berdoa buat seluruh jemaat Gereja Hidup Baru supaya terfokus kepada kehendak dan rencana Tuhan. Selama 1 minggu ke depan bisa mengikuti firman Tuhan menyatakan penyelamatan bagi setiap orang. Pakailah menjadi murid penginjil Kristus semua jemaat Gereja Hidup Baru. Terima kasih. Rencana kami juga untuk Natal bersama. Tuhan kiranya buka jalan tempat yang perlu kami pakai atau daerah yang akan kami pakai, biarlah Tuhan yang buka jalan. Terima kasih. Terpujilah Allah yang memberkati kami, menguatkan kami, memulihkan kami, dan memberi segala firman kepada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dan sesuai firman Tuhan hari ini, kita hidup mengikuti cara Yesus menyatakan keselamatan kepada semua orang. Turunlah berkat ini kepada kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa ibadah online minggu depan masih di FB yang sama. Tuhan Yesus memberkati di jam 10.
Salam.